Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen Dr. Fayul Alan Nasir, SPD MPD, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dwi Alfitri Nabila dari NIM 24082014007. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi lebih dalam lagi. Saya akan membahas tentang teori belajar yang berpijak pada pandangan humanisme dan aplikasi dalam pembelajaran. Saya berharap melalui video ini kita semua dapat lebih memahami prinsip-prinsip pembelajaran. Baik, langsung saja masuk ke materi. Latar belakang, kemampuan belajar siswa sangat menentukan keberhasilan dalam proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, banyak faktor yang dapat mempengaruhi, antara lain 3 faktor utama yang saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam proses belajar dan pembelajaran. Seseorang siswa yang suka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan biasanya cenderung mengambil pendekatan pembelajaran yang sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya, seorang siswa yang berinteraksi tinggi dan mendapatkan dorongan positif dan orang tuanya mungkin akan memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil belajar dan pembelajaran. Faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Proses belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungan secara terus-menerus, kontinus, yang disebut adaptasi. Pengalaman adaptasi expansion dapat kontinus, yang kembangan skema baru namun berlangsung begitu saja. Berinteraksi dengan lingkungan untuk menimbulkan perubahan tingkah laku baru atau skema. Proses belajar dan pembelajaran dipengaruhi oleh yang pertama, faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikis. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu berupa segala sesuatu yang berada di luar diri individu, yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan personil, lingkungan non-personil, lingkungan kelembagaan terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor internal individu. Pada dasarnya, faktor internal itu sangat kompleks yang dapat diklarifikasikan menjadi 2, yaitu A. Faktor psikologis, B. Faktor psikologis. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi antara lain keadaan jasmani normal dan cacat, bentuk tubuh kuat atau lemah, yang semuanya akan memengaruhi cara merespon terhadap lingkungan. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu atau sering disebut dengan lingkungan. Yang pertama, lingkungan fisik antara lain terdiri atas geografis, rumah sekolah, pasar, tempat bermain, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan psikis meliputi aspirasi, harapan-harapan, cita-cita, dan masalahnya dihadapi. Dan yang ketiga, lingkungan personal meliputi teman sebaya, orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Yang keempat, lingkungan non-personal, diantaranya meliputi rumah, peralatan, pepohonan, gunung, dan sebagainya. Dan yang terakhir, jika dilihat dari sudut kelembagaan dan pengaruh terhadap proses dan hasil belajar, lingkungan terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 2. Faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan kondisi internal yang memberikan kontribusi besar untuk terjadi proses belajar. Faktor internal yang berupa karakteristik psikologi antara lain meliputi inteligensi, emosi, bakat, motivasi, dan perhatian. Inteligensi. Ada 3 kemampuan yang membentuk
inteligensi, yaitu kemampuan verbal, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan belajar dari pengalaman sehari-hari. B. Emosi sangat kuat memengaruhi proses dan aktivitas belajar. Suatu kegiatan yang akan dilakukan menghasilkan sesuatu yang baik jika disertai suasana emosional yang positif. Sebaliknya, kegiatan yang secara umum menarik untuk dilakukan tetapi dalam suasana emosi negatif, kegiatan itu pun tidak dapat dikerjakan dengan baik. C. Bakat potensi dasar berupa bakat ini akan memengaruhi. D. Motivasi manusia pada umumnya memiliki dua macam dorongan atau motivasi intrinsik, dorongan yang datang dari dalam diri manusia, dan ekstrinsik, motivasi yaitu dorongan yang datang dari luar dirinya. E. Perhatian pada satu objek yang akan dipelajari merupakan persyaratan penting untuk terjadinya proses belajar. F. Sikap yang ditunjukkan oleh individu harus mendukungnya untuk mampu menyerap pelajaran. G. Minat tiap individu harus memiliki minat terlebih dahulu dalam dirinya untuk setidaknya penasaran terhadap apa yang ia pelajari. H. Gaya kognitif. Setiap orang memiliki cara-cara diri yang disukai dalam menyusun. Berikut adalah salah satu contoh faktor sosial mencangkup interaksi dan hubungan individu dengan orang lain dalam konteks pendidikan keluarga. Peran orang tua sangat penting dalam mendukung proses belajar anak. Sekolah, lingkungan sekolah termasuk guru, teman sebaya, dan metode pengajaran memiliki dampak signifikasi masyarakat. Pengaruh masyarakat juga berperan dalam proses belajar. Dukungan atau tekanan dari lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi sikap dan motivasi siswa. Lingkungan fisik. Kondisi lingkungan fisik seperti kebisingan, pencahayaan, dan suhu ruang juga mempengaruhi konsentrasi siswa saat belajar. Waktu yang dialokasikan untuk belajar serta rutinitas harian siswa juga berpengaruh. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui pembahasan ini adalah A. Ada 3 faktor mempengaruhi kegiatan belajar dan pembelajaran, yaitu masukan mentah, masukan instrumental, dan masukan lingkungan. B. Kondisi psikologis, jasmani, kesehatan organ tubuh, dan lain sebagainya. Kondisi psikologis, tingkat kecerdasan atau inteligensi, sikap, minat, motivasi, bakat, gaya kognitif, dan sebagainya. C. Berbagai komponen seperti guru, kurikulum, metode, evaluasi, sarana, prasarana, dan sebagainya. D. Masukan lingkungan meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan kultural. Inilah materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.